Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahda Humaira Azara dari Departemen Kimia ITS yang merupakan salah satu anggota dari kelas MPIB. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran atau sharing-sharing bersama terkait instrumen EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy atau dalam bahasa Indonesianya yaitu spektroskopi impedansi elektrokimia. Sebelum menuju pembahasan, alangkah baiknya teman-teman juga ikut mendukung saya dengan memberikan like, komen, dan juga subscribe pada YouTube saya. Baik, kita lanjutkan untuk terkait pembahasan EIS. Di sini, EIS atau biasa dikenal dengan Electrochemical Impedance Spectroscopy atau spektroskopi impedansi elektrokimia. Pada pembahasan pertama, kita akan sharing-sharing terkait definisi dan juga prinsip dari EIS. Di sini, EIS merupakan metode untuk analisa respon elektroda terkorosi terhadap potensial AC pada amplitudo yang rendah, yaitu dari 0,1 Hz hingga 100 kHz atau dari 100 kHz hingga 10 MHz. Di sini, prinsip EIS yang digunakan yaitu parameter pada kinetika elektrokimia. Contohnya yang pertama yaitu tahanan larutan atau di sini simbolnya yaitu RS. Kemudian yang kedua terkait tahanan transfer muatan atau simbolnya yaitu RCT. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitansi lapis rangkap listrik atau biasa disimbolkan dengan CDL. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Di sini kita akan membahas terkait skema untuk EIS. Pada gambar dapat dilihat bahwasannya di antara elektroda dan larutan terdapat ruang yang mana ruangan tersebut berfungsi sebagai kapasitor atau kapasitansi untuk keping ganda. Di sini besarnya impedansi kapasitor yaitu sebesar 1 per W kolom dengan sudut fasanya yaitu sebesar 90 derajat. Kemudian kita ketahui bahwasannya impedansi merupakan pembagian antara tegangan potensial dan juga arus listrik. Di sini, pengujian EIS dilakukan untuk mengetahui adanya impedansi pada material. Lalu kita amati pada gambar bahwasannya rangkaian alat yang digunakan pada pengujian EIS yaitu berupa LCR meter. Lalu kita mengenal juga di sini yaitu alat berupa Chemical Impedance Meter. Maka dari itu, parameter yang nantinya akan dihasilkan yaitu berupa impedansi yang real, lalu ada impedansi yang imajinar, kemudian terkait juga pada parameter pergeseran sudut fasa, lalu yang terakhir yaitu parameter terkait impedansi total dengan variasi spektrum frekuensi. Pembahasan yang berikutnya yaitu terkait aplikasi EIS yang pertama. Di sini kita ketahui pada pembahasan bahwasannya EIS digunakan untuk mengamati pergerakan elektron dan ion pada baterai litium. Impedansi elektrokimia diukur dengan adanya tegangan AC pada sel elektrokimia dan pengukuran arus listriknya melalui sel. Lalu untuk arus massanya pada elektrolit dipengaruhi oleh frekuensi yang tinggi. Lalu untuk kontrol arus akan dipengaruhi oleh transfer massa pada frekuensi yang rendah. Maka dari itu EIS dapat digunakan untuk karakterisasi elektroda baterai ion litium. Sehingga impedansi yang diukur akan berdasarkan partikel tunggal yang rendah dengan perpindahan ion litium pada permukaan lapisan. Kita lanjutkan untuk aplikasi EIS yang kedua. Di sini EIS dapat digunakan untuk mengetahui adanya efektivitas inhibitor dalam menghambat laju korosi material. Nantinya, selaput inhibitor terbentuk di permukaan logam sebagai lapisan isolator listrik, yang mana nantinya hambatan polarisasi akan meningkat dan juga kapasitansi untuk lapisan rangkap listriknya akan menurun. Maka, melalui EIS ini, kinerja untuk inhibitor akan dievaluasi daya inhibisinya berdasarkan nilai hambatan atau dari impedansinya. Berikutnya, kita akan membahas terkait persamaan efisiensi inhibisi sebagaimana yang telah kita bahas. Hal ini berkaitan dengan aplikasi EIS yang kedua. Di sini persamaan rumusnya yaitu efisiensi inhibisi dalam persentase, kemudian sama dengan RCT untuk inhibitor dikurangi oleh RCT per RCT untuk inhibitor dikalikan oleh 100%. Perlu diingat di sini bahwasannya RCT merupakan tahanan transfer muatan sebagaimana yang telah kita bahas pada slide yang awal tadi. Berikutnya kita akan membahas terkait pengukuran pada EIS.
Di sini, sebelum kita melakukan pengukuran untuk EIS, akan dilakukan pengukuran OCP agar steady state antara elektroda dan juga larutannya. Maka, pada pengukuran EIS nantinya akan diterapkan potensial DC, yaitu potensial dalam sel sama dengan potensial yang terukur. Kemudian untuk sinyal gelombang sinusnya akan diterapkan untuk mengganggu sistem dari potensial AC-nya. Maka dari itu, hasil dari pengukuran EIS akan didapatkan diagram Nyquist. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya. Berikut ini adalah hasil dari pengukuran EIS, yaitu berupa diagram Nyquist. Diagram Nyquist merupakan data spektra impedansi hasil pengukuran EIS, yang mana hal ini menyatakan hubungan antara impedansi yang real, ZR, dan juga impedansi yang imajiner. Dari gambar dapat kita simpulkan bahwasannya bentuk diagramnya yaitu hampir semilingkar yang menandakan adanya proses yang dikendalikan oleh transfer muatan. Namun kita amati kembali bahwasanya diagram tidak benar-benar semilingkar. Hal ini menandakan adanya dispersi pada frekuensi yang tinggi akibat kekasaran permukaan elektroda. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya. Di sini kita akan membahas terkait besaran pada pengukuran EIS. Ada 3 besaran yang saling berkaitan pada EIS. Yang pertama yaitu RS, lalu yang kedua RCT, lalu yang ketiga yaitu CDL. Sebagaimana yang telah kita bahas sebentar pada pembahasan yang awal. Kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait besaran RS. Besaran RS adalah tahanan larutan berdasarkan konsentrasi ion, jenis ion, lalu temperatur, dan juga geometri area penghantaran arus. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Di sini kita akan membahas terkait persamaan RCT. Besaran RCT sendiri merupakan tahanan transfer muatan yang terbentuk karena adanya reaksi elektrokimia yang tunggal. Besaran ini nantinya akan diperoleh dari perbedaan impedansi pada frekuensi yang tinggi dan juga pada frekuensi yang rendah. Berikut ini adalah persamaan untuk RCT, yaitu RCT sama dengan RT per NF, lalu dikalikan dengan arus I0. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Di sini kita akan membahas terkait persamaan CDL. Di sini CDL merupakan kapasitansi lapis rangkap listrik, yang mana nilainya dapat dihubungkan dengan adanya adsorpsi senyawa inhibitor pada permukaan logam. Berikut ini adalah persamaan untuk CDL, yaitu CDL sama dengan 1 per 2pi dikalikan frekuensi maksimumnya, lalu dikalikan dengan nilai RCT-nya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu terkait impedansi. Setelah kita mengetahui 3 besaran tersebut, yaitu RCT, RS, dan juga CDL, kita akan mengenal yang namanya impedansi. Di sini impedansi merupakan hubungan dari ketiga besaran tersebut, yang mana persamaannya yaitu Z sama dengan RS plus RCT per 2pi, lalu dikalikan dengan F maksimum, dikalikan dengan RCT, dikalikan dengan CDL, lalu dipangkatkan dengan alfa. Sekian pembahasan dari saya terkait gambaran umum untuk EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy. Bila mana ada saran, kritik, dan juga masukan, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk terus dukung konten YouTube saya, yaitu dengan cara klik like, lalu komen, dan juga klik subscribe. Sekian dan terima kasih.